Selamat pagi, Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam hal apapun yang kita lakukan, mari kita belajar untuk selalu merasa cukup untuk segala sesuatu. Penatua Valdi Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gemindo Nazaret dan seluruh sahabat Embun Pagi. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah belajar merasa cukup. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang anak dan seorang ayah yang tinggal di pinggiran hutan. Setiap hari ayahnya akan pergi ke hutan untuk bekerja, mengambil kayu, dan ayahnya menyuruh anaknya setiap hari untuk pergi ke desa dan membeli beras untuk mereka makan sehari-hari. Harga beras tersebut adalah 7 keping perak. Kemudian ayahnya berkata kepada anaknya, "Anakku, ini ada 1 keping emas. 1 keping emas ini nilainya setara dengan 10 keping perak. Belilah beras di desa, harganya 7 keping perak, dan kemudian silahkan kamu pakai sebanyak 1 keping perak untuk kamu jajan. Sisanya kembalikan kepada ayah." Anaknya pun melakukan hal demikian. Anaknya pergi ke desa dan anaknya membeli beras harga 7 keping perak. Dan kemudian ketika anaknya pergi untuk jajan, anaknya melihat jajanan begitu banyak dan anaknya mulai tergiur. Dan ia merasa bahwa 1 keping perak tidak akan cukup untuk ia jajan. Sehingga pada akhirnya ia menggunakan 2 keping perak. Dan ketika dalam perjalanan pulang, anaknya berpikir bagaimana caranya agar sang ayah tidak marah. Kemudian anaknya berkata kepada sang ayah, "Ayah, ternyata harga beras sudah naik menjadi 8 keping perak. Aku menggunakan 1 keping perak untuk jajan, sehingga sisanya hanya tinggal 1 keping perak." Dan diserahkanlah kepada ayahnya 1 keping perak tersebut. Begitu seterusnya dijalani hari demi hari. Setiap kali ayahnya menyuruh sang anak untuk pergi ke desa membeli beras. Kemudian 2 tahun berlalu. Pada suatu hari ketika ayahnya sedang bekerja menebang kayu di hutan, ada sebuah pohon yang jatuh rubuh menimpa kaki sang ayah, dan akhirnya ayahnya terluka cukup parah. Kemudian ayahnya menyuruh anaknya untuk ke desa untuk membeli obat. Namun sang anak protes, ayah terluka dengan cukup parah. Kenapa hanya beli obat? Mari kita pergi ke rumah sakit untuk mengobati kaki ayah." Tapi kemudian ayahnya berkata, "Anakku, uang yang selama ini kamu kembalikan kepada ayah dari sisa membeli beras. Uang tersebut ayah tabung untuk keperluan-keperluan darurat seperti ini. Namun rupanya tabungan tersebut belum cukup untuk membiayai apabila ayah harus berobat ke rumah sakit." Kemudian anaknya sangat menyesal. Anaknya berkata dalam hati, "Seandainya waktu itu aku terus memberikan kembalian atau sisa uang sejumlah yang seharusnya, maka mungkin ayahku bisa diobati di rumah sakit." Dan kemudian karena ayahnya tidak mendapatkan pengobatan seperti yang seharusnya, kakinya tidak pulih dan akhirnya sang ayah menjadi lumpuh.
Dan akhirnya sang anak setiap hari bukan hanya harus pergi ke desa untuk membeli beras, tapi juga harus menggantikan tugas dan pekerjaan sang ayah ke hutan untuk menebang kayu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita yang baru saja kita dengar menceritakan tentang seorang anak yang walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi melakukan tindak korupsi. Korupsi sama saja dengan mencuri. Bentuk lain dari mencuri karena mengambil hak yang seharusnya bukan milik kita, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun kerugian untuk dirinya sendiri. Lalu mengapa korupsi terjadi? Karena banyak orang tidak merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang tampaknya lebih baik, dan mereka mulai merasa tidak cukup. Korupsi dalam kehidupan nyata terjadi bahkan di dalam negeri kita, di dalam bangsa Indonesia. Ketika seharusnya uang rakyat dipergunakan untuk mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang memerlukan bantuan dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, bahkan dalam bidang agama sekalipun. Mereka yang hatinya mulai dimunculkan keserakahan. Para pejabat yang seharusnya memihak kepada rakyat mulai melakukan tindak korupsi sehingga merugikan banyak sekali rakyat. Rakyat tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dan bahkan dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, diceritakan bahwa korupsi bukan hanya terjadi baru-baru ini. Ternyata sudah terjadi dari sejak dahulu kala ketika Alkitab ditulis. Karena itu, ketika para pemungut cukai dan prajurit datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, Yohanes menyerukan kepada mereka, "Hai para pemungut cukai, jangan memungut lebih dari yang seharusnya. Hai para prajurit, jangan merampas dan jangan memeras rakyatmu." Dan kemudian Yohanes menyebutkan satu kata kunci, cukup. Belajar merasa cukup. Agar hati kita tidak dipenuhi dengan keserakahan, agar kita tidak mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Belajar merasa cukup, dan belajar merasa cukup akan apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang sudah kita miliki. Walaupun mungkin tidak banyak, walaupun gaji kita atau penghasilan kita mungkin tidak seberapa, namun belajarlah untuk merasa cukup. Caranya adalah dengan selalu mengucap syukur. Mengucap syukur karena Tuhanlah yang memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Banyak ataupun sedikit, tapi Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan akan mencukupkan semuanya itu. Asal kita mau belajar untuk mengucap syukur. Dan ketika kita belajar untuk mengucap syukur, maka di situ kita akan belajar untuk merasa cukup. Merasa cukup akan apa yang kita miliki, akan apa yang kita dapatkan, walaupun tidak banyak, namun itulah berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita terbebas dan terhindar dari keserakahan, dari tindak-tindak kejahatan yang akan merugikan orang lain maupun merugikan diri kita sendiri. Belajar merasa cukup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerah yang Kau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk mengucap syukur dan belajar untuk selalu merasa cukup dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa agar perlindungan kasih setia Tuhan juga menaungi kami di dalam kami menjalani hari ini, sehingga hari ini hari yang kami akan jalani, kami dapat merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan berkat kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Engkau sungguh baik.
selalu